Bisa nggak dijelaskan apa sih itu maksudnya carbon capture ini? Itu akan mengurangi emisi karbon kita ke atmosfer. Ada nggak ya atau besar nggak pengaruh antara teknologi AC ini dengan dampaknya kepada lingkungan secara umum? AC itu kan ada yang disebut outdoor unit. Itu jadi di dalam dingin. Dan Jakarta itu salah satu masalah paling besar adalah sampah. Berapa biaya yang harus dihabiskan untuk bersihin sampah? Hutan bumi itu tinggal 15% dari. Dan itu diakui penting oleh dunia internasional. Karena itu 20% dari spesies dunia akan hilang dalam masa depan bukan jangan cuma pikiran tentang karir saya. Berjumpa kembali dalam Ruang Ngobrol Ukrida, ruang inspiratif. Kali ini saya masih ditemani lagi dengan Pak Alison Subiantoro. Dia pakar teknologi dan juga sustainability. Dan hari ini kami akan berbicara tentang bagaimana korelasi antara perkembangan teknologi dan dampaknya bagi lingkungan hidup kita. Baru-baru ini Pak Alison ada diskusi dalam debat presiden itu salah satu calon berbicara tentang green economy dalam hubungannya dengan carbon capture. Ya. Bisa nggak dijelaskan apa sih itu maksudnya carbon capture ini? Iya. Oke, jadi carbon capture itu sebuah istilah ya yang merujuk kepada sebuah teknologi untuk menangkap CO2. Makanya namanya carbon capture. Karbon itu dari karbon dioksida, carbon capture ditangkap. Nah itu idenya kan karena pemanasan global dan perubahan iklim itu disebabkan oleh karena gas buang CO2, emisi CO2. Jadi kalau kita bisa menangkap CO2 yang dibuang dari misalkan dari pabrik gitu ya, dari cerobong asap ditangkap, itu akan mengurangi emisi karbon kita ke atmosfer. Jadi istilahnya kayak carbon capture. Jadi ini ada gas keluar, CO2 keluar dari misalkan dari pabrik begitu ya, terus ditangkap dan jangan dibuang ke atmosfer. Jadi ditangkap kemudian, nah ini pertanyaan berikutnya, habis ditangkap diapain? Ada beberapa usulan, misalkan ditaruh ke dalam tanah atau masukin ke goa-goa di bawah tanah begitu. Jadi intinya sih itu. Intinya adalah upaya untuk menangkap CO2 untuk kemudian ditanam atau dibuang kemana, bukan ke udara. Jadi itu adalah teknologi yang diupayakan untuk mencegah CO2 masuk kepada atmosfer kita, sehingga itu sedikit banyak akan mengurangi emisi karbon kita yang ada di atas ya. Nah, tapi kalau kita lihat ya sekarang ini selain industri seperti itu, salah satu juga yang berhubungan dengan katakanlah semakin besarnya penggunaan energi adalah karena dunia makin panas, orang semakin tinggi dalam menggunakan air condition gitu. Ya, dan setahu saya ini Pak Alison juga ahli dalam bidang teknologi AC gitu ya. Sebenarnya ada nggak ya atau besar nggak pengaruh antara teknologi AC ini dengan katakanlah dampaknya kepada lingkungan secara umum? Sebetulnya pengaruhnya sangat besar, justru sangat besar. Jadi ini ke pengaruh umumnya dulu ya. Jadi kan tadi pemanasan global dan perubahan iklim itu disebabkan oleh emisi karbon. Emisi karbon CO2 itu biasanya sebagian besar keluar dari energi, dari menghasilkan energi. Salah satunya listrik. Nah listrik itu tuh paling banyak dipakai kan di gedung-gedung. Kalau kita pikir-pikir, ya listrik paling banyak dipakai untuk gedung. Nah kalau kita pikirkan gedung, misalkan tempat kita ada di sini. Apa sih penggunaan listrik terbesar? Ya AC, lampu, komputer, sebetulnya nggak ada apa-apanya dibandingkan AC. Penggunaan listrik terbesar di dalam sebuah gedung tuh hampir selalu AC. Jadi AC kontribusinya kepada penggunaan energi dan akhirnya kepada pemanasan global tuh langsung. Semakin banyak kita pakai AC, semakin kita memanaskan bumi sebetulnya. Di sisi lain ada problem juga nih. Karena bumi yang secara umum makin panas, misalkan di Jakarta, di negara-negara tropis tambah panas nih. Kita makin banyak pakai AC. Makin banyak lagi, jadi energi yang kita bakar, kita buang untuk mendinginkan ruangan ini yang dampaknya memanaskan global. Yang kedua, AC itu kan ada yang disebut outdoor unit.
Itu jadi di dalam dingin, tapi kita buang udara panas keluar. Akibatnya sekitar kita, gedung sekitar kita atau kota kita tambah panas. Jadi benar-benar AC itu dampaknya sebenarnya payah untuk pemanasan global dan perubahan iklim. Kalau kita bisa kurangin penggunaannya, bagus banget. Apalagi kalau kita bisa ketemu solusi-solusi mendinginkan gedung yang nggak bergantung kepada AC. Tapi kalau dalam teknologi yang sekarang tersedia, apa mungkin memang kita katakanlah ngantor tanpa AC? Gimana Pak Alison? Iya terus terang sih kayaknya kalau di negara tropis ya kayak Indonesia sih nggak mungkin ya. Ini kebetulan Bapak masih pakai jas, saya masih tahan. Saya nggak kebayang saya kalau suruh pakai jas di sini. Dulu ya konon negara tetangga kita Singapura itu dulu konon Lee Kuan Yew itu kan pendirinya ya. Dulu tuh katanya pernah bilang AC itu adalah penemuan paling penting dalam sejarah manusia. Ya soalnya kita bayangin aja kita suruh kerja di negara tropis begini ngantor tanpa AC gimana caranya kan. Jadi memang nggak bisa. Selain itu AC pun sebetulnya baik untuk kesehatan kita. Karena memang kalau gedung tertutup terus AC-nya nggak bener, sebenarnya banyak masalah kesehatan juga. Udaranya panas, lembab, terus nanti ada jamur-jamur yang bertumbuh dan sebagainya. Jadi AC itu juga sebenarnya membantu sirkulasi udara dalam sebuah gedung sebenarnya. Betul. Tapi ada beberapa teknologi khususnya sipil dan arsitek gitu ya, di mana mereka menciptakan gedung-gedung yang dengan sirkulasi cahaya dan udara yang cukup bisa terasa sejuk tanpa AC gitu. Nah, menurut Pak Alison, apakah ini mungkin sesuatu yang perlu dipertimbangkan oleh katakanlah pemangku kepentingan di Indonesia sekarang? Saya rasa wajib ya. Jadi memang untuk mendinginkan sebuah gedung itu banyak alternatifnya. AC salah satu cara dan mungkin cara yang paling umum. AC umum ya, AC yang kita pakai seperti yang kita punya, yang kita kenal itu paling umum. Tapi sebenarnya banyak cara lain. Misalkan desain yang dirubah sehingga menghasilkan aliran udara yang lebih banyak. Angin di dalam gitu ya. Kalau kita lihat beberapa gedung-gedung modern itu cukup banyak tuh yang udah mulai didesain supaya gedungnya cukup sejuk tanpa harus menggunakan AC. Tapi memang biasanya kalau pas temperatur di luar lagi terlalu panas ya susah juga sih untuk kita merasa nyaman di tempat-tempat seperti itu. Tapi ya ada. Jadi sudah ada desain-desain yang dipikirkan khusus, dihitung khusus untuk mendinginkan tempat, mendinginkan indoornya itu. Tempat dalam gedungnya tanpa bergantung kepada AC. Itu yang satu, jadi menggunakan desain. Yang kedua, sebenarnya memang ada teknologi-teknologi AC yang baru yang tidak terlalu banyak menggunakan listrik. Salah satunya misalkan menggunakan panas matahari. Jadi ada tuh teknologinya. Dia bukan pakai listrik tapi panas matahari terus dipakai ada teknologinya sehingga akhirnya keluarnya dingin. Nah, kalau kita pakainya panas matahari kan sebenarnya kan nggak merusak, nggak menggunakan listrik, jadi sebetulnya nggak ada emisi karbonnya. Cuman problemnya adalah mahal teknologinya. Sekali lagi kebentur sama uang. Iya. Jadi ya ada sih teknologinya. Iya. Dan yang tragisnya begini, Pak, saya lihat sekarang ini karena dulu kan banyak gereja itu gereja-gereja tua ya. Gereja-gereja tua itu dibangun itu hallnya itu biasanya tinggi-tinggi sekali. Betul. Karena dibangun tinggi, kalau sekarang nggak pakai AC udah nggak memungkinkan lagi. Tapi karena tinggi dia, akibatnya AC-nya harus kenceng, harus banyak AC-nya. Jadi ya itu jadi tantangan tersendiri bagaimana mendinginkan ruangan tua, ruangan lama yang besar, tapi kalau mau dipasang AC maka itu akan ekstra energi untuk bisa ini. Gimana nih apa ada saran nggak untuk gereja-gereja seperti itu yang katakanlah sudah ratusan tahun berdiri dan hallnya tinggi tapi harus pakai AC juga dan itu mengkonsumsi energi yang sangat besar. Betul. Jadi gedung-gedung tua, terutama di negara tropis ya, itu banyak yang gedungnya atapnya tinggi. Kalau gereja secara khusus mungkin ada faktor pertimbangan teologis. Pak Denny mungkin lebih kenal ya, itu memberikan suasana lebih kudus, lebih besar begitu ya. Tapi ada pertimbangan kesejukan sebetulnya. Jadi kalau gedung tinggi itu biasanya sebetulnya lebih sejuk dalamnya. Kenapa? Karena sifat udara itu kalau udara panas tuh naik ke atas. Jadi kalau langit-langit ini tinggi, tempat kita sekarang duduk jauh dari atas, dari langit-langit, tempat kita akan lebih sejuk. Karena udara panas naik semua ke atas. Nah, jadi idenya biasanya di atas itu nanti akan ada jendela supaya udara panas terus keluar. Di tempat di bawah yang di lantai ini sejuk. Jadi makanya kalau gedung-gedung tua, gereja-gereja tua misalkan sebetulnya cukup sejuk. Gitu ya. Cuman memang ya tadi saya bilang kalau pas di luar panas banget misalkan 34-35 derajat Celcius ya di dalam pasti tetap panas. Karena kan cuma ngandalin angin.
Karena itu sekarang banyak yang ditambahin AC. Lah AC-nya tapi suruh dinginin satu gedung sebesar itu. Memang itu problem sih, nggak bisa kalau memakai teknologi AC yang sekarang pasti itu boros banget energinya karena suruh dinginin ruangannya kosong sebesar itu. Tapi sebenarnya udah ada upaya-upaya untuk memodifikasi AC untuk gedung-gedung seperti itu. Ada beberapa saya pernah ketemu, misalkan dia naruh lubang AC-nya di bawah, di lantai. Jarang kan? Kalau kita biasanya lihat gedung itu AC di atas, ini di bawah. Kalau yang pernah saya lihat itu di Eropa pemanas ruangan itu di bawah gitu. Betul. Di lantai yang heaternya biasanya. Betul. Karena idenya kan sebetulnya yang perlu merasakan udara nyaman kan kita. Atapnya, langit-langitnya kan nggak burung-burung, misalkan ada burung peduli amat mereka kayak apa gitu kan. Jadi memang banyak yang mulai coba taruh di bawah gitu. Tapi ya itu ada problem lain lagi sih. Misalkan soal debu, kotor, bersihinnya lebih susah gitu. Nah sekarang ini juga pemerintah lagi getol-getolnya memberikan potongan untuk mobil listrik nih sekarang. Betul. Ya. Itu juga katanya salah satu untuk membantu kita menghadapi masalah masa depan, climate change dan seterusnya. Sebenarnya seberapa efektif sih mobil listrik ini untuk katakanlah mengurangi emisi karbon dan juga mengurangi penggunaan ya katakanlah minyak bumi dan apakah ini efektif untuk ini membantu lingkungan hidup kita? Nah ini memang betul, itu lagi rame lah ya pemerintah ini, pemerintahan yang sekarang ini memberikan beberapa insentif, misalkan pemotongan pajak ya, PPN-nya dikurangin untuk mobil listrik dan sebagainya. Dan kalau kita lihat di jalan memang cukup populer sih, sekarang cukup banyak ya kita lihat ada mobil listrik. Nah ini jawabannya nggak sederhana. Saya berangkat mulai dari pengalaman saya di Singapura. Saya di Singapura waktu itu sempat masuk dalam satu research team yang khusus membicarakan, mendiskusikan dan mengembangkan mobil listrik untuk konteks negara tropis, waktu itu khusus Singapura. Itu tuh timnya dari Jerman, saya University of Munich, Technical University of Munich, saya bagian dari situ. Jadi saya cukup kenal nih dengan isu-isunya. Salah satu isu nomor satu adalah AC. Sekali lagi AC karena masalah negara tropis kan AC. Nah AC itu kan konsumsi energinya banyak kalau di negara panas begini ya. Terus jadi pertanyaannya baterainya AC ini kan butuh energi, datangnya dari mana? Dari baterai. Baterainya mobil listrik, jadi kalau ada AC harus keserap untuk dinginin ruangan juga, bukan cuma untuk jalan. Jadi ada pemborosan energi di situ untuk negara tropis. Yang kedua, problemnya energi listriknya datang dari mana? Nah itu pertanyaan yang nggak bisa dijawab Singapura waktu itu. Singapura kan negara sekecil itu, listriknya hampir seluruhnya dari gas. Dan gasnya memang banyak kan dari Indonesia ya. Jadi mereka banyak pakai pembangkit listrik tenaga gas untuk menghasilkan listrik, terus nanti listriknya dipakai untuk mobil. Tapi kan tetap aja gas dibakar, keluar CO2, berarti listriknya nggak bersih. Jadi mobil listriknya seakan-akan nggak menghasilkan polusi udara, tapi sebenarnya pembangkit listrik kan ngeluarin itu. Karena itu Singapura agak ngerem ambisi mereka waktu itu untuk menambahkan jumlah mobil listrik. Armada mobil listrik. Waktu itu rencananya seingat saya mereka mau menjadikan seluruh taksi di Singapura menjadi mobil listrik. Argumentasinya sih bagus sih waktu itu, dipikir taksi itu kan keliling-keliling terus tuh. Kalau kita bisa ganti jadi mobil listrik ngurangin polusi udara. Ya benar sih. Tapi itu tadi problemnya polusi udaranya cuma pindah dari jalan ke pembangkit listrik. Pindah ke konteks Indonesia. Konteks Indonesia sama, listriknya bergantung masih sangat kepada itu batu bara kan. Jadi sekali lagi kita cuma mindahin polusi dari jalan ke pembangkit listrik. Tapi memang mungkin untuk Jakarta ada positifnya juga, karena jadi kalau macet-macetan setidaknya polusi udaranya nggak terlalu ngumpul di Jakarta ya, di kota gitu ya, di jalan. Ada itu. Ini baru soal energinya, baterainya. Baterai itu teknologinya masih bisa dibilang masih perlu terus dikembangkan. Satu, problemnya baterai itu masih berat dan besar. Untuk mobil listrik itu berat. Jadi bebannya mobil listrik untuk ngangkat baterai itu sebelah besar. Jadi baterai itu masih terus diusahakan untuk dikecilkan, dibuat tambah ringan gitu ya. Jadi ada itu teknologi baterai. Yang kedua, baterai itu juga punya problem nanti di pembuangannya. Habis nggak bisa dipakai, namanya baterai kan pasti ada umurnya ya. 10 tahun, 15 tahun, habis itu udah mulai habis itu diapain? Ternyata sampai sekarang sistem daur ulangnya masih belum bisa. Jadi banyak kan dibuang. Begitu, dan itu kan jadi problem lingkungan tersendiri. Jadi sampah ya. Yang kimia yang berbahaya juga. Gitu. Iya, jadi banyak masih problem-problemnya. Jadi memang tantangan teknologinya masih banyak. Nah, ngomong-ngomong mobil listrik, ada sebagian orang yang percaya sebetulnya mobil listrik itu bukan solusi jangka panjang.
solusi jangka panjangnya sebagian orang percaya adalah hidrogen. Nah, ini kenapa hidrogen? Dan mungkin Pak Denny juga pernah dengar lah ya ada energi hidrogen begitu ya. Sebagian orang percaya bahwa kalau hidrogen itu lebih nanti akan lebih bisa dipakai untuk mobil karena hidrogen itu sifatnya agak lebih mirip bahan bakar bensin, bisa diisi gitu ya. Terus nggak bergantung kepada listrik gitu ya. Cuma kalau hidrogen ada tantangannya lain lagi soal teknologi juga, yaitu teknologi untuk menggunakan hidrogen itu lebih mahal lagi daripada baterai. Jadi kembali lagi problemnya di teknologi dan ekonomi. Cuman memang kalau hidrogen itu saya asumsikan berarti akan dihasilkan dari air gitu ya? Ya, idenya begitu. Oke. Dan air itu merupakan sumber yang sangat besar yang berlimpah di dunia ini. Betul. Yang bisa kita temukan di mana-mana gitu. Iya. Tapi kalau hidrogen ini dijadikan bahan bakar, apa nanti masalah limbahnya nggak menjadi pengaruh nggak misalnya? Apakah hasil pembakaran hidrogen itu nggak berbahaya bagi lingkungan kita? Enggak. Jadi kalau hidrogen itu kan jadi bukan dibakar sebetulnya. Kalau hidrogen dipakainya itu dalam satu alat namanya fuel cell. Fuel cell itu melakukan reaksi kimia tanpa pembakaran. Jadi fuel cell sifatnya lebih kayak baterai. Hidrogen masuk, keluarnya listrik. Tapi memang terus keluarnya apa? Hidrogennya kan tadi masuk. Buangannya apa? Buangannya air. H2O, air. Jadi nggak ada problem lingkungannya sama sekali karena buangannya air, sama sekali nggak ada polusi udaranya dan keluarnya listrik. Gitu. Jadi kalau misalnya ini idenya sangat luar biasa seperti ini, kenapa sekarang teknologi ini nggak dikembangkan? Teknologi sebenarnya dikembangkan, tapi jadi ada beberapa problem. Pertama, produksi hidrogennya. Tadi kan dibilang dari air. Secara teori gampang nih. Anak SMP juga mungkin udah mulai kenal dengan istilah elektrolisis. Air tuh H2O bisa dipecah jadi H2, hidrogen sama oksigen. Hidrogennya nanti dipakai untuk ini. Nah, untuk melakukan elektrolisis butuh listrik. Jadi sekali lagi pertanyaannya listriknya dari mana? Kalau listriknya dari batu bara nggak masuk akal. Itu yang pertama. Jadi kalau pertama produksinya ada problem dengan ini sumber listrik dari mana. Yang kedua, setelah hidrogennya diproduksi, nyimpennya nggak gampang. Karena tangki-tangki hidrogen itu kebutuhan keamanannya tuh tinggi karena hidrogen sangat mudah terbakar. Jadi nyimpennya nggak gampang. Distribusinya juga menantang. Terus kemudian di sisi fuel cell-nya, teknologinya sudah ada, sudah terbukti, bahkan sudah dipakai, tapi mahal. Karena salah satu problemnya adalah fuel cell itu membutuhkan katalis, karena ini kan reaksi kimia ya. Katalisnya tuh sampai sekarang yang paling reliable tuh platinum. Dan kita tahu platinum itu harganya di atas emas kuning. Iya. Jadi bayangin kalau fuel cell harus ada platinumnya kan, wah itu agak-agak repot. Terus belum lagi nanti bisa dicuri gitu ya, karena orang bisa cuma mengambil platinumnya aja gitu. Jadi research di fuel cell salah satu tantangannya adalah mencari katalis pengganti platinum. Gitu. Nah, dua ini jadi baik di aspek siklus hidrogennya maupun di fuel cellnya dua-duanya teknologinya masih dikembangkan. Jadi ini adalah perkembangan teknologi terbaru yang bisa kita mungkin harapkan di masa depan mungkin bisa membantulah ya dari berbagai sisi untuk menjawab masalah kekurangan energi yang kita miliki sekarang ini. Betul. Nah, sekarang dengan segala macam perkembangan terjadi ini, salah satu aspek yang terjadi juga adalah sampah-sampah yang dihasilkan itu luar biasa besar. Ya. Dan Jakarta itu salah satu masalah paling besar adalah sampah. Betul. Kita juga setiap hari menggunakan banyak sekali gaya hidup yang juga menghasilkan sampah. Bahkan bisa dikatakan mungkin kayak setiap orang di Jakarta itu dalam 3 bulan bisa menghasilkan sampai 100 kg sampah gitu ya. Kira-kira ini apa solusi ke depannya nih Pak Alison? Betul, sampah itu memang problem masif ya untuk semua kota besar sih. Karena memang semakin ekonomi kita maju, kecenderungan kita adalah makin konsumtif. Dan konsumtif itu dalam konteks Indonesia secara khusus sangat dekat dengan penggunaan plastik. Kalau sampah itu kan bisa kita pisahkan menjadi beberapa kategori sebetulnya. Ada sampah organik misalkan sisa makanan dan sebagainya. Itu solusinya sebetulnya nggak terlalu susah karena bisa banyak yang bisa dipakai. Misalkan jadi pupuk dan sebagainya. Yang problem adalah sampah plastik. Oh tadi misalkan kalau sampah yang lain ada aluminium, sampah-sampah metal itu bisa didaur ulang dengan cukup mudah. Plastik ini loh yang paling problem. Secara teori plastik itu bisa didaur ulang, gitu ya. Teknologinya ada, cuman
nggak gampang. Karena satu, ketika dia mau didaur ulang harus bersih. Jadi sampah plastik misalkan untuk pembungkus makanan itu susah tuh. Misalkan yang buat bungkus coklat gitu ya. Kan orang Indonesia suka tuh yang coklat yang bungkusnya kecil-kecil. Plastiknya banyak tuh. Itu kalau mau didaur ulang susah banget karena harus dibersihin sampai nggak ada sisa makanannya. Nah bayangin aja berapa biaya yang harus dihabiskan untuk bersihin sampah plastik itu dulu baru didaur ulang. Jadi nggak masuk akal secara ekonomis. Yang kedua, entah kenapa ya di Indonesia itu memang ada kecenderungan kita tuh suka pakai bungkus yang makin lama makin kecil. Misalkan biskuit ya, atau tadi coklat. Kita beli satu bungkus yang ya segini lah misalnya. Di dalamnya masih ada 10 bungkus lagi gitu. Jadi plastiknya banyak banget. Ya Kopiko aja itu, setiap Kopiko itu ada bungkusnya lagi. Gitu. Itu dia. Kita suka banget tuh sama plastik. Belum lagi kalau beli online gitu ya. Beli barang-barang online, itu kan dibungkus sama bubble wrap itu sampai tebel banget gitu ya. Sampai kalau pas saya buang, buset ini segini plastik semua gitu. Gak tahu berakhir di mana itu. Ya mungkin beberapa berakhir di tempat daur ulang. Karena memang saya tahu ada penadah. Ya, jadi ada pemulung yang misahin plastik sebisa-bisanya, mungkin botol plastik begitu ya. Kemudian ke tempat daur ulang. Tapi banyak sekali yang sebetulnya nggak ke situ, berakhir mungkin di sungai. Dan itu memang jadi problem sih. Solusinya apa? Itu yang agak sulit ini. Karena sebetulnya secara teknologi ada. Tapi ini kan udah masalah tentang gaya hidup ya. Apakah kita buang sampah itu benar apa enggak? Buang sampahnya asal-asalan atau asal misalkan di mobil gitu ya, udah buang aja keluar ke jalan gitu. Atau buang ke sungai. Ya itu dari sisi kita. Terus yang kedua dari sisi yang ngurusin sampah. Saya pernah tahu ya. Jadi kan di beberapa tempat tuh ada tempat sampah yang dipisahkan. Jadi mungkin kita sudah baik nih udah misahin. Tapi yang ngumpulin sampah mungkin digabung lagi jadi satu ya. Jadi sia-sia aja gitu ya. Jadi ada problem itu. Padahal kalau misalkan kita berkaca ke misalkan orang Jepang. Orang Jepang tuh katanya terkenal tuh. Tempat sampahnya banyak, bisa sampai 5 atau 6 gitu. Terus mereka udah terbiasa dibuang secara terpisah gitu ya. Jadi kalau soal sampah sih saya percaya kuncinya di kita sih. Di kita untuk kita merubah gaya hidup kita dan kerjasama juga dengan yang memang ngurusin sampah. Iya, pemerintah juga harus mempersiapkan partisipasi masyarakat gitu kan. Jadi kalau kita misalnya kayak di Ukrida ada sampah organik non organik, tapi kemudian ketika masuk ke tempat sampah digabungkan semua sampahnya, ya apa gunanya kita memisahkan itu sebenarnya? Iya, betul. Tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya kalau di luar negeri itu teknologi pengelolaan sampah apa saja Pak Alison itu yang memang betul-betul sudah berhasil mereka lakukan. Misalnya waktu saya di Jerman itu ya terus terang itu memang sama juga kayak di Jepang itu ada 5 macam. Ada yang jelas itu ada makanan gitu ya. Kemudian ada kertas sendiri lagi, kemudian ada plastik sendiri lagi, ada kaca sendiri lagi, yang satu lagi itu yang kita nggak bisa identifikasikan dia. Terserah sampah-sampah yang mungkin berisi barang-barang lain yang kita ini kan ya, yang kita sulit diidentifikasikan. Sebenarnya dari teknologi yang sudah ada ini, yang mana yang sebenarnya berhasil di recycle dengan paling baik sekarang? Kalau yang saya tahu, yang teknologi recycle yang udah hampir nggak ada masalah itu sebenarnya aluminium. Jadi kaleng minuman itu ya, itu salah satu yang paling mudah di recycle. Yang dari aluminium sama metal lah, besi begitu itu oke. Terus belakangan itu sampah elektronik itu juga kemampuan daur ulangan membaik sekali karena chip itu ya circuit board itu kan ada emasnya. Nah itu karena nilai ekonomisnya tinggi jadi teknologinya majunya juga cepat. Jadi emasnya diambil, didaur ulang menjadi emas gitu ya. Nilainya bagus. Jadi kecenderungan biasanya kalau yang nilai ekonomisnya tinggi cepat sih ngejarnya. Kalau plastik ya, botol plastik begitu sebenarnya teknologinya udah matang banget. Cuman memang kalau plastik itu problemnya tadi penyerapannya. Karena harus bersih baru bisa didaur ulang, kalau nggak bisa. Kalau sisa sampah organik, nah ini teknologinya menarik nih. Sampah organik itu kan kita tahu dijadiin kompos bisa begitu ya. Tapi kan butuh waktu. Dan mungkin bukan solusi paling ekonomis. Karena itu sebenarnya banyak pengembangan teknologinya. Ada yang mungkin saya nggak usah sampai masuk ke teknisnya, cuman ada yang diolah supaya menghasilkan gas metana atau hidrogen untuk nanti bisa dipakai sebagai bahan bakar. Ada yang seperti itu. Banyak deh solusi-solusi yang sedang dikembangkan dan dipikirkan. Jadi misalkan kembali ke Jepang ya, ke konteks Jepang. Jepang itu banyak memakai teknologi itu tuh, teknologi yang sampah makanan, sampah organik
bukan dijadikan kompos saja, tapi diolah menjadi gas yang nanti bisa dipakai untuk masak misalkan, seperti itu. Teknologinya banyak dan masih terus berkembang sih, gitu. Sekarang dengan gaya hidup kita yang semakin semakin mobile, semakin tinggi dan segala macam, salah satu yang juga menjadi bagian hidup kita sehari-hari itu adalah mobilitas yang sangat tinggi, ya. Pesawat terbang gitu ya, kemudian Pak Jokowi juga membuat tol di mana-mana, ada tol Sumatera, tol Jawa dan segala macam. Sebenarnya seberapa besar sih efek daripada mobilitas ini kepada katakanlah kerusakan lingkungan yang kita lakukan gitu. Karena dalam satu diskusi ada perdebatan antara seorang ahli lingkungan dengan seorang vegetarian gitu ya. Yang vegetarian itu merasa dia sudah berkontribusi kepada kelestarian lingkungan dengan menjadi vegetarian, tapi di sisi lain dia suka terbang lintas negara dan itu sebenarnya carbon footprint-nya jauh lebih tinggi dan nggak ada artinya dengan gaya hidup vegetarian yang dia miliki itu. Iya, betul. Iya, memang transportasi itu salah satu kontributor utama emisi karbon dioksida. Mobil, pesawat terbang terutama ya, itu emisi karbonnya itu besar. Karena itu sebetulnya salah satu alasan pemerintah sebenarnya mendorong orang pindah ke transportasi publik itu kan, memang kalau di Indonesia biasanya soal kemacetan sih, tapi sebenarnya juga ada aspek lingkungannya. Satu orang pakai satu mobil dengan misalkan 50 orang pakai satu bus. Ya pasti satu bus yang berisi 50 orang lebih sedikit kan carbon footprint-nya daripada 50 mobil begitu ya. Jadi kalau memang kita bisa mengurangi carbon footprint kita seperti itu akan sangat positif. Pesawat itu tuh memang problem besar sekali. Pesawat itu tuh carbon footprint-nya masif sekali. Jadi kalau tadi dibilang menjadi vegetarianisme sama menolak makan daging dengan terbang gitu ya. Memang terbang ini problem besar sih, emisi karbonnya besar sekali itu. Jadi iya, kalau transportasi jelas itu problem besar ya. Karena itu juga negara-negara maju, Eropa gitu misalkan sangat suka mendorong masyarakatnya untuk bersepeda. Pak Denny cukup lama di Eropa, mungkin pernah lihat orang-orang memang biasa ke kantor bersepeda. Ada satu kota di mana saya kira itu lebih dari setengah orang itu bersepeda, itu kota Cambridge. Sampai mereka punya parkir sepeda itu luar biasa kompleksnya dan luar biasa cara penggunaannya gitu. Iya. Wow, iya. Kayaknya kalau Eropa cukup itu ya, kuat budaya bersepeda ya. Saya tahu Belanda itu juga sangat kuat budaya sepeda sampai kalau nggak salah Perdana Menteri yang kemarin, sekarang udah ganti sih. Itu kalau ke kantor katanya naik sepeda begitu. Jadi itu juga sebenarnya kan bagus ya, karena kita bisa bertransportasi tanpa beremisi CO2 gitu ya, sepeda. Kalau di Indonesia masalahnya naik sepeda itu kayak identik dengan orang miskin gitu, nggak punya mobil gitu ya. Jadi orang kaya itu naik mobil, orang miskin itu naik sepeda gitu, kayak petani-petani yang naik sepeda. Walaupun sekarang sudah mulai berkembang klub-klub pesepeda yang mungkin ya jadi klub tersendiri lagi gitu ya. Tergantung. Yang juga suka mengganggu jalan raya juga ya, lebih ganas daripada pengendara mobil gitu. Jadi jadi ini banyaklah ya hal-hal yang unik di Indonesia berkembang secara bersamaan. Tapi kira-kira kalau kita bilang kota-kota kayak Surabaya, Bandung, Jakarta diperbanyak sepeda, itu apa yang harus dipersiapkan oleh pemerintah kota itu supaya orang ya bisa bersepeda dengan nyaman gitu Pak? Iya, memang ya harus diakui kalau negara tropis itu bersepeda itu juga agak-agak menyiksa ya. Singapura juga jarang orang bersepeda kan? Betul, karena memang keringetan ya, panas gitu ya. Jakarta sebenarnya udah berusaha, kita sekarang banyak sekali jalan yang punya khusus lajur bersepeda. Tapi kan yang penggunanya biasanya akhirnya sepeda motor, bukan sepeda beneran gitu ya. Susah sih, memang kalau untuk itu saya sendiri nggak tahu ya, kecuali belum tahu kalau memang orang bersepeda sehari-hari bagaimana. Jadi bukan cuma masalah faktor kenyamanan pengguna jalan, tapi memang masalah cuaca juga ya. Iya. Nah, mungkin salah satu yang juga sangat populer pada zaman sekarang ini adalah banyaknya orang terbiasa dengan fast food ya. Jadi kalau makanan-makanan fast food ini, saya membaca ya bahwa fast food ini ternyata
itu bisa 4 kali lebih banyak menghasilkan emisi karbon dibandingkan dengan makanan-makanan yang berdasarkan pada tumbuh-tumbuhan gitu. Kenapa bisa sampai sebesar itu ya Pak Alison? Iya, memang mungkin secara umum ya, kalau fast food itu kan setidaknya sampai sekarang fast food Amerika ya, fast food Barat itu kan banyak kan burger, ayam goreng gitu ya. Burger itu kan daging sapi, biasanya sapi. Kalau ayam ya ayam ya. Sapi itu memang hidupnya itu tuh banyak menghasilkan gas metana karena memang sifat pencernaan dia, dan itu emisi sebenarnya bukan emisi karbon ya. Kalau gas metana ya emisi gas buang gas rumah kaca itu ya. Itu memang payah sih karena itulah sapi. Domba juga begitu. Jadi ada pengaruh itu ya tentang agrikulturnya gitu ya, tentang pertaniannya, sistem pertaniannya, dampak langsung ke lingkungannya cukup payah itu kalau jadi itu di ranah produksinya berarti sebenarnya itu akan mempengaruhi lingkungan kita. Iya, yang saya tahu sih itu yang paling utama ya, karena masalah kebergantungan kepada daging merah khususnya. Tapi dengan kita banyak mengkonsumsi, maka produsen juga akan terdorong untuk ya diperbanyak lagi gitu ya. Betul. Bahkan saya membaca satu data itu, dari seluruh tanah yang dibuka untuk pemukiman manusia, untuk aktivitas manusia, itu 50%-nya sebenarnya adalah untuk industri makanan seperti ini. Dan ya artinya dengan demikian berarti kan sebenarnya itu menyumbang kerusakan yang sangat besar kepada lingkungan kita, karena sebenarnya nggak semuanya dibuka untuk tempat tinggal manusia, setengahnya itu adalah untuk distribusi makanan gitu ya. Iya, betul. Dan ini tadi baru ngomongin soal perubahan iklim ya, soal pemanasan global dari emisi karbon. Tapi kan juga ada faktor tentang produksi makanan skala industri besar. Itu kan juga problem lingkungannya banyak itu. Karena kebergantungan kepada pupuk kimia misalkan, terus penggunaan air yang masif. Itu kan banyak problemnya. Misalkan, yang saya tahu misalkan di Amerika, di California, itu kan produsen jeruk. Jadi jeruk California itu kan terkenal. Tapi California itu kalau kita lihat itu state yang kering. Sumber air mereka dari mana? Ternyata mereka ngambil air tanah. Nah, air tanah itu kan sebetulnya kan bisa habis karena replenishment-nya itu nggak terlalu cepat. Jadi kalau diserap terus menerus cepat habis, dan itu sekarang udah diidentifikasi menjadi problem. Begitu. Itu kan industri skala besar. Terus tanah misalkan di India, ini juga cukup terkenal. India itu sama seperti Indonesia banyak makan beras. Jadi mereka dari sekitar tahun 50-an kalau nggak salah tuh program intensifikasi beras. Jadi mereka pupuk itu dipermudah dan dipermurah sehingga produksi berasnya digenjot. Bagus memang hasil produksi berasnya. Tapi setelah beberapa dekade itu terjadi, mulai disadari bahwa tanah mereka ini sekarang mulai kering. Bukan kering, maksudnya apa ya? Tandus ya. Karena terlalu bergantung kepada pupuk. Dan itu jadi problem besar nih. Sekarang bagaimana cara meremajakan tanahnya kembali supaya nggak bergantung sama pupuk. Dan itu jadi problem besar di India. Seperti itu. Jadi ada problem-problem besar untuk produksi makanan skala besar ini. Iya. Apalagi dengan bertambahnya jumlah penduduk, ya mungkin mau tidak mau cara satu-satunya adalah ya diindustrialisasikan makanan itu ya. Betul. Kita untuk bisa menjawab kebutuhan makanan kita. Iya. Dan akibatnya sekarang dari data yang saya baca itu, hutan bumi itu tinggal 15% daripada hutan aslinya gitu ya. Walaupun mungkin tiap negara itu berbeda-beda. Tapi kegiatan teknologi, kegiatan industri yang mengakibatkan berkurangnya lahan hutan ini, apa bahayanya bagi kehidupan manusia, Pak Alison? Betul. Nah itu banyak itu kalau udah ngomongin soal hutan ya. Jadi tapi sebelum ngomongin soal hutan, saya mau mencatat memang ada dilema besar di sini antara memberi makan manusia sama memelihara hutan ya. Nah ini kan bukan dilema yang mudah. Nah tapi sekarang tentang hutan yang rusak sendiri. Hutan yang rusak tuh problemnya banyak. Satu, hutan itu karena pohon-pohon yang besar dan padat itu menyerap karbon dioksida dalam jumlah besar. Dan itu diakui penting oleh dunia internasional karena itu paru-paru dunia ya istilahnya ya. Karena itu harus dipelihara karena itu menyerap karbon dioksida dengan baik. Jadi tadi kita ngomongin di awal carbon capture, sebetulnya hutan adalah sistem carbon capture paling natural
begitu ya. Jadi kalau kita bisa nggak buka hutan, biarkan hutan itu tetap lestari, pohonnya padat dan banyak dan besar, paling bagus itu. Bahkan sebenarnya kan sekarang ada skema, ini kesepakatan dunia. Jadi kalau di negara maju misalkan punya bikin pabrik gitu ya, mereka harus memikirkan ini emisi yang dibuang diserapnya bagaimana. Nah, salah satu alternatifnya adalah pengusahanya boleh membeli lahan untuk menjadikan hutan lindung. Jadi idenya misalkan pabriknya membuang misalkan 1 ton CO2. Hutan lindung ini dihitung akan menyerap 1 ton CO2. Jadi 0 total karbonnya. Idenya begitu. Indonesia salah satu yang potensial untuk memanfaatkan skema itu. Gitu ya, tentang jadi punya hutan lindung untuk menangkap CO2. Itu baru CO2. Baru soal menangkap karbon. Tapi kan juga ada soal isu misalkan biodiversity. Apa itu ya bahasa Indonesianya? Keragaman hayati. Keragaman hayati gitu ya. Itu kan, nah ini yang agak lebih susah lagi dihitung secara ekonomis gitu ya. Misalkan ya di Indonesia salah satu yang menjadi maskot itu orang utan. Kalau orang utan itu punah, kerugiannya apa? Itu kan agak-agak susah ya. Ya mungkin bisa dihitung-hitung ya, kasihan lah nanti kan di kebun binatang jadi nggak ada orang utan ya. Tapi kan itu kerugian yang tipis lah ya kalau dihitung-hitung secara ekonomis. Tapi memang kalau dipikir secara gambaran besar tragis kalau sampai ada spesies yang punah seperti itu ya. Jadi ini udah harus keluar dari kacamata ekonomis sih. Ya, masalah biodiversity. Meskipun juga ada beberapa yang argumentasinya kadang begini. Kan di hutan itu mungkin ada tanaman-tanaman yang mungkin punya khasiat medis misalkan begitu ya, dan mungkin kita belum ketemu begitu. Ya mungkin ada faktor itunya. Tapi kalau saya pribadi melihatnya kita kali ini perlu harus melepaskan diri dari kacamata ekonomis. Sayang kalau sampai punah. Iya, karena itu bagian daripada masa depan kehidupan itu sendiri gitu ya. Betul. Saya ini ada data yang tadi saya cek itu disebutkan bahwa 20% dari spesies dunia akan hilang dalam 30 tahun ke depan katanya. Bahkan setiap 20 menit ya 3.500 manusia lahir, tetapi pada saat yang sama satu spesies itu akan punah setiap 20 menit. Aduh, iya. Ya, jadi ini sangat menarik sih angkanya. Jadi kita tiap 20 menit 3.500 orang lahir, tapi juga pada saat sama satu spesies itu akan punah. Sehingga itu diramalkan 20% spesies akan punah dalam 30 tahun ke depan. Jadi bisa dikatakan bahwa memang kita berhadapan dengan satu situasi yang harus menjadi kesadaran bersama. Betul. Tentang dunia yang di mana kita hidup ini sedang berhadapan dengan masalah-masalah besar. Dari diskusi teknologi dan segala macam, sampah dan seterusnya tadi yang sudah kita bahas, ada nggak Pak Alison mungkin 3 hal mungkin yang bisa kita jadikan pelajaran bagi masyarakat atau bagi mahasiswa secara umum? Iya, saya rasa kalau untuk masyarakat ya masyarakat, saya nggak jemu-jemu ini bilang kita harus lebih peduli lah sama lingkungan. Apa yang kita lakukan tuh pengaruh ke lingkungan. Yeah. Hal kecil misalkan ya, cuman ngatur setting AC dari 18 jadi 20 atau 22 derajat itu pun sudah berkontribusi kepada lingkungan. Karena udah menghemat listrik, berarti mengurangi carbon footprint kita, emisi CO2 kita. Jadi kita jangan pernah merasa kecil. Hal-hal kecil yang kita lakukan itu pun berkontribusi positif kepada lingkungan. Dan kalau kita orang beragama, kita yakin bahwa itu adalah hal yang memang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Kita perlu merawat lingkungan dan kita perlu melakukan langkah-langkah moral. Jadi hal-hal kecil itu pun juga mungkin kita perlu mulai menaruh pertimbangan moralitas sedikit-sedikit ke sana. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya rasa untuk generasi muda harus lebih, bukan harus ya, mungkin realitanya adalah generasi muda ini yang akan memikul beban utama tentang isu lingkungan ini. Kalau yang udah kayak kita gini ya usia kita nggak menghitung hari. Betul. Cuman yang anak-anak mahasiswa ini yang usia 17-an, 18-an gitu ya, 20 awal. Anak SMA juga berarti masuk ya. Betul, SMA, SMP itu ya. Itu kan yang nanti akan menjalani hidup di tengah iklim yang berubah. Mungkin juga lingkungan yang makin porak-poranda kalau nggak diurusin gitu ya. Jadi mahasiswa, anak-anak pelajar ini perlu mungkin lebih serius memikirkan
hal-hal ini masa depan mereka. Jadi masa depan bukan jangan cuma pikiran tentang karir saya, tapi tentang kontribusi gitu ya. Ketika nanti kuliah juga mungkin pikirkan tentang kontribusi kepada lingkungan, kepada masyarakat, kepada komunitas. Kalau hubungan dengan teknologi juga cobalah pikirkan teknologi-teknologi yang memang dampaknya positif kepada lingkungan, bukan cuma menghasilkan uang, gitu ya. Terus selain itu juga mungkin saya pikir-pikir untuk mahasiswa juga nanti ketika kuliah pikirkanlah 5 tahun lagi, 10 tahun lagi sebenarnya tantangan dunia kerja bagaimana. Nah ini salah satu yang saya rasa sebetulnya universitas semua harus pikirkan secara serius. Karena dunia ini lagi berubah nih. Indonesia kebetulan negara berkembang, jadi tuntutan tentang sustainability-nya relatif ketinggalan dibandingkan negara maju. Tapi misalkan kita lihat negara tetangga Singapura gitu ya, itu udah hampir semua perusahaan itu ada istilahnya carbon accounting atau carbon audit. Jadi setiap tahun mereka harus bikin laporan tentang berapa banyak sih CO2 yang mereka buang. Dan itu nanti ada hitung-hitungan yang pemerintah. Ada biayanya. Indonesia kemarin pemerintah sempat mau menjalankan pajak karbon. Tapi setahu saya lagi ditunda. Tapi pasti akan terjadi. Nah kalau mahasiswa sama sekali nggak ngerti tentang ini, repot juga nanti waktu pas mereka kerja. Tapi kalau dari sekarang waktu kuliah udah mulai belajar, saya yakin pasti punya nilai lebih ketika cari kerja dan ketika udah masuk kerja sangat berkontribusi positif itu buat pekerjaannya, buat perusahaannya gitu ya. Jadi green economy, green accounting itu semua harus menjadi bagian daripada persiapan kita di masa depan. Betul, karena itu suka tidak suka pasti akan kita hadapi. Kalau di gereja mungkin green preaching, green liturgi juga harus dikembangkan supaya kesadaran warga kepada masalah lingkungan kita juga semakin baik. Ini kebetulan Pak Denny latar belakang teologi ya. Saya kemarin sempat ngikutin diskusi beberapa pendeta di GKI tentang teologi dan hubungannya dengan lingkungan gitu ya. Ya saya sih pengamat ya, saya bukan teolog gitu ya. Cuman waktu itu menarik, mungkin Bapak nanti bisa komentar tentang ada kecenderungan selama ini teologi kita tuh cenderung antroposentrik katanya. Jadikan manusia sebagai pusat. Mungkin Pak dan itu katanya dampaknya salah satunya kepada bagaimana kita melihat lingkungan. Mungkin Pak Denny kalau bisa share menarik juga Pak. Iya, karena itu ada semacam tradisi lama ketika Alkitab dikatakan bahwa kuasai dan taklukkanlah bumi ini, maka itu diartikan bahwa manusia bisa mengeksploitasi bumi dan segala isinya itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya, tapi kemudian sekarang itu dipahami bahwa itu adalah semacam delegasi. Ya, itu bukan untuk mengeksploitasi tapi untuk mengelola, menata supaya itu digunakan untuk kemuliaan dari sang pemberi perintah, bukan untuk yang terima perintah itu sendiri. Tapi solidaritas manusia dengan alam ciptaan itu belakangan ini memang menjadi semakin isu yang penting gitu dalam teologi ya, karena dulu memang terlalu antroposentris ya. Jadi semuanya hewan bahkan tumbuhan juga itu eksistensinya dipandang dari sudut pandang kepentingan manusia. Saya kira itu satu kemajuan yang cukup bagus juga gitu ya, untuk menyadari bahwa ya sebenarnya sebagai sesama warga bumi kita berbagi nasib yang sama sebenarnya dengan tumbuhan dan binatang yang ada di bumi ini. Iya. Tadi ngomongin biodiversity juga saya ingat cerita Nuh itu Tuhan tidak mengizinkan satupun spesies binasa kan ya? Iya. Jadi kita sekarang yang malah membinasakan mereka ya. Oke, pemirsa terima kasih sudah mengikuti perbincangan hari ini. Kami sudah banyak bicara tentang hubungan teknologi dengan kerusakan lingkungan, hubungan teknologi dengan apa yang bisa kita bikin untuk memperbaiki alam dan mencegah kerusakan yang terjadi. Semoga diskusi dengan Pak Allison hari ini sudah menjadi inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya.